Selamat pagi sahabat KKS yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di podcast Duduk Diam di Kaki Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 1 dan 2. Supaya firman ini melekat di hati sahabat KKS kalian, saya anjurkan sahabat KKS kalian untuk sudah membaca terlebih dahulu Kejadian pasal 1 dan 2. Sebelum memulai renungan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan penuh kuasa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Kami mau buka mata hati dan telinga kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, untuk kami semakin lebih memahami isi hati Tuhan kami. Amin. Kejadian 1. Sahabat KKS yang terkasih, penciptaan alam semesta melibatkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah mulai menciptakan langit dan bumi. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi, mengerami bumi seperti induk ayam mengerami telurnya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang jadi. Bapa berfirman, firman itu Yesus. Roh Allah membentuk segala sesuatu yang diucapkan Allah. Pelajaran Kejadian 1 ayat 1-25 itu tentang kuasa deklarasi, kuasa perkataan. Apa yang diucapkan terjadi. Sebagai anak Allah yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, di dalam diri kita juga ada kuasa penciptaan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah kuasa doa. Ucapan kita seperti doa. Ucapkan, gemakan, supaya keluar frekuensi di alam roh akan menjadi seperti yang kita ucapkan dan gemakan. Kita lihat Yohanes 14 ayat 23. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Mari sahabat KKS, kita renungkan dan hafalkan ayat ini serta lakukan. Maka di dalam diri kita ada kuasa penciptaan, sebab jati diri kita adalah anak Allah. Contoh yang sedang sakit, ucapkan, aku sehat, aku kuat, ada Roh Kudus di dalamku menciptakan organ-organ tubuh yang baru. Apakah bisa? Sangat bisa. Atau kondisi keluarga sedang berantakan, ucapkan, gemakan, keluargaku dipulihkan, suamiku atau istriku, anakku ketemu Tuhan, dijamah, dilawat Tuhan. Apakah bisa? Sangat bisa. Mengapa? Mari kita lihat Kejadian 1 ayat 26-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Manusia diciptakan untuk menguasai bumi. Mari kita lihat Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Manusia diciptakan untuk menaklukkan bumi. Bumi masih dikuasai iblis sejak malaikat jatuh dibuang ke bumi. Taklukkan iblis. Jangan mau dikuasai iblis dengan hawa nafsu kita, keinginan-keinginan daging kita. Kita lihat Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sahabat KKS sekalian, selalu ingat bahwa jati diri kita adalah anak Allah. Kejadian 2. Ada dua unsur dalam diri manusia. Unsur pertama dari bumi atau tanah.
Makanya kalau orang mati dikubur jadi tanah lagi. Unsur kedua, nafas Allah. Maka manusia menjadi hidup karena ada unsur dari Allah, yaitu nafasnya. Itulah kenapa manusia bunuh diri pasti ke neraka, karena menentang Allah yang memberikan nafasnya. Itu adalah bagian dari planning iblis menentang Allah. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Mari kita buka Wahyu 3 ayat 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Mengapa ada orang masih hidup tapi sesungguhnya sudah mati? Ketika roh Allah undur daripadanya, oleh karena lebih memilih hidup dengan pola dunia, nafasnya masih ada, tapi roh Allah undur, yang ada roh-roh jahat. Ada 2 pohon penting di Taman Eden. 1. Pohon kehidupan. 2. Pohon pengetahuan hal baik dan jahat. Apa perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa? Mari kita simak Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Semua boleh dimakan, hanya satu yang tidak boleh dimakan. Sebab saat kamu memakannya, kamu akan mati. Nanti pasal 3 firman Allah dipelintir iblis. Semua boleh kau makan. Kalau kau makan buah terlarang ini, gak akan mati, tapi akan jadi seperti Allah. Bahayanya, orang yang tidak mempelajari firman sungguh-sungguh tidak akan paham saat ada orang memelintir firman, akibatnya ikut tersesat. Sahabat KKS, firman Tuhan adalah pelita bagi kita. Melalui firman Tuhan, kita akan menemukan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Tuhan. Mari bertekun memahami isi hati Tuhan, bertumbuh setiap hari, serta berjalan dalam terang cahayanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.